jemaat awal-awalnya tidak biasa ibadah online, akhirnya mulai terbiasa, muncul keinginan. Ya ini dampak ekses sekarang nih. Daripada gua hadir di onsite jauh-jauh, perlu transport, harus berdandan, bersolek, kasih persembahan. Mending gua ikut ibadah secara online. Berarti bisa dibilang selain keinginan ada lagi yang ketiga. Apa tuh? Dampaknya. Iya. Dampak dari keinginan itu. Mau tahu dampaknya? Apa? Ngomongin bukan sekedar ngomongin orang, ngomonginnya sesuai dalam kebenaran, hanya dalam obrolan apa adanya. Oh, ada. Haleluya. Wow. Apa kabar, Pak Bro? Luar biasa, Bro. Thank you loh sebelumnya. Ya, sama-sama, Udah thank you. memberikan waktunya untuk datang di tempat ini dan juga bisa ngobrol-ngobrol kayak gini. Pasti sibuk banget. Bahkan baru selesai pelayanan kan ini ya. Ya, tadi sih langsung dari Cilegon, jadi sekalian langsung mampir di tempat ini. Ya, hanya untuk ketemu dan pengen podcast bareng-bareng nih. Asik. Kehormatan ini. Ini memang program ini baru, Bro. Jadi nama programnya adalah Obrada. Oh, berada. Obrolan Artinya? apa adanya. Wih, mantap. Jadi apa adanya ya? Apa adanya. Bukan ada apanya? Bukan. Nah, jadi yang kita bahas itu semua yang berhubungan dengan kekristenan. Oh, ya. Gitu. Tujuannya supaya ini bisa mengedukasi jemaat. Oke. Bisa membuat jemaat Tuhan ini mengerti apa sih yang nggak bisa dilakukan dan yang harus dilakukan. Oke. Bener-bener tanpa edit dari awal sampai akhir. Tanpa edit, tanpa skrip. Tanpa edit, tanpa skrip. Ya, apa adanya. Apa adanya. Tapi sekali lagi thank you, brother. Thank you. Nah, kita akan bahas tentang online, gereja online Gereja online. plus metaverse. Wih. Karena kan juga sudah ada nih gereja metaverse ya. Berat juga nih. Jadi memang sengaja saya pilih brother karena saya tahu kita sudah rekanan sudah lama, sahabat. Saya tahu juga posisi sebagai seorang gembala. Ya. Jadi sengaja saya undang ini. Gitu. Nah, mungkin bisa memperkenalkan diri lah, brother, dari asli jadi. Oke. Kalau saya aslinya dari Jawa, dari Kediri. Kediri. Ya, Wih, Kediri itu tahu ya? Tahu. Tahu. Ya, kota tahu. Kota tahu. Tapi saya sejak tahun 2006 saya sudah berada di Tangerang dan sekarang saya mengembalakan satu jemaat yang Bapak dipercayakan. Gembala. Yoi. Mengembalakan satu jemaat di daerah Kediri Serpong. Gereja kami bernama GB Rising Star Community. Rising Star Community. Bintang-bintang yang bersinar. Mantap. Yang muncul. Dan Kapia banget tuh namanya. oh gitu ya. Dan sudah menikah. Sudah menikah? Iya, sudah Istri? menikah. Satu lah. Satu dan satu-satunya. Satu dan satu-satunya. Satu gak habis-habis. Satu gak habis-habis. Ada berapa, Bro? Anak puji Tuhan kalau sekarang masih belum dikaruniai, tetapi kami mengambil beberapa anak untuk tinggal bersama kami, sekolah oleh kami. Gitu. Wow, luar biasa itu. Luar biasa itu. Sudah berapa lama jadi gembala? Kalau pengembalaan sendiri 6-7 tahun ini kita sudah berjalan. Sebelumnya Enak kita nggak sih jadi main. gembala, Bro? Dibilang enak sedap. Enak-enak sedap. Iya. Mungkin kita bahas enak-enak sedapnya di next ini ya episode ya. Ini menarik juga Iya, enak-enak sedap. Berarti udah 6 tahun ya? Iya. 6 tahun. Masih tetap semangat terus ya melayani. Semangat puji Tuhan lah. Kalau boleh tanya nih, kok bisa sih jadi pendeta? Ya, sebenarnya dulu waktu saya SMP mau masuk ke SMA, ketika saya pertama kali bertobat itu sudah arah terpanggil untuk melayani Tuhan. Mulai dari SMP. Dari SMP. Jadi waktu SMP itu dari sekolah minggu khususnya sudah rajin ke sekolah minggu, SMP jadi ketua remaja, ketua pemuda, SMA juga begitu.
arahnya memang lebih ke arah ke pengen mengembalakan gitu kan. Cuman pada momen-momen tertentu kadang kita berpikir bener nggak nih, Bener loh, gitu kan. Betul. Bener nggak nih, jangan sampai kita mau-mauan gitu. Makanya diproses oleh waktu, akhirnya ketika saya sempat pernah nggak mau sekolah Alkitab, Pak. Jadi setelah selesai sekolah SMA, jadi saya sekolah dulu gitu. Nah, ujung-ujungnya balik lagi, Pak Bro. Ujung-ujungnya balik lagi, akhirnya sekolah Alkitab, udah sekarang jadi pendeta. Ya banyak yang kayak gitu tuh. Termasuk tuh. Ada rohani itu tuh yang kayak gitu tuh. Dia sempat lari dari pelayanan. Oh gitu ya. Tapi memang udah panggilan, memang kita nggak bisa lari kan dari Tuhan. Iya. Bisa dibilang dari SMP ya. Dari SMP sudah ada tanda-tandanya untuk mengarah ke melayani. Gitu ya. Tapi saya lihat juga Bro ini selain pelayanan aktif juga dalam komunitas-komunitas lintas agama, betul ya? Ya itu biasa. memang kita masih hidup di Indonesia kan ya. Kita hidup dengan orang-orang yang tidak seiman dengan kita ya. Kita tetap berbaur lah dengan mereka. Menjadi terang juga. Iya Pak. Tapi bukan itu yang kita mau bahas, brother. Kita akan bahas tentang online, gereja online dan juga gereja metaverse. Kalau kita mau lihat online ini mulai karena pandemi ya. Iya. Betul ya. Sebenarnya sebelum pandemi sudah ada tuh. Oh, sebelum pandemi sudah ada. Kalau saya perhatikan, saya waktu sebelum pandemi sudah melihat beberapa ibadah sudah ditayangkan di YouTube dan sebagainya. Cuman pas masa-masa pandemi inilah di boom. Karena kenapa pada waktu pandemi kita tidak bisa berkumpul. Betul. Ya kan? Karena menghindari kerumunan, akhirnya mau tidak mau gereja harus mulai menjawab kebutuhan jemaat dengan mengadakan ibadah online. Jadi memang ternyata gereja online itu sudah ada sebelum pandemi. Sebelum pandemi sudah ada, cuman boomnya itu adalah pada waktu pandemi. Gereja Bro sendiri sampai saat ini kami masih ibadah onsite dan kami siarkan atau kami streamingkan dengan online melalui media sosial kita. Jadi kita berjalan bersama-sama bareng-barengan. Jadi onsite sekaligus langsung online. Onsite untuk mereka yang bisa hadir di gereja yang sehat. Online bagi mereka yang tanda kutip memang tidak bisa hadir. Tidak bisa hadir itu karena sakit, ya kan, atau lagi tugas di luar kota. Tapi memang sebetulnya konsep online itu harusnya seperti itu tuh yang tadi Bro sampaikan. Tapi kita nanti akan bahas lebih lanjut lagi ya. Yang jadi tantangan sebetulnya, tantangan, sukacita, struggle-nya juga ada beberapa rekan-rekan gembala ataupun juga rekan-rekan gembala itu adalah tentang online. Itu salah satunya yang saya dapati adalah ada beberapa gereja yang mereka sampai harus tutup loh Bro. Oh ya? Iya, mereka sampai harus tutup gara-gara udah nggak ada lagi onsite, akhirnya semua online. Nah mereka nggak siap secara SDM dan secara equipnya, alat-alatnya, dan juga mereka ternyata mempengaruhi, ini karena obrolan apa adanya mempengaruhi pemasukan, persembahan. Nah itu juga nanti saya pengen ngobrol-ngobrol nih sama Bro. Nah tapi kalau dibilang gereja online ini perlu atau tidak, kira-kira gimana Bro? Nah kalau menurut saya memang ini tadi yang Pak Bro sampaikan tentang dampak-dampak dari gereja atau ibadah online. Kalau menurut saya ibadah online itu relevan dan dibutuhkan di saat sekarang. Nah, relevan dan dibutuhkan saat sekarang. Ya karena kenapa? Kita tidak bisa menampik perkembangan zaman perkembangan dunia ini, bahwa kalau menurut studi yang saya baca, artikel yang saya baca, di tahun 2022 ini sebanyak 5 miliar penduduk di dunia itu sudah pengguna internet. Sebentar. 5 miliar penduduk di dunia sudah pengguna internet. Di Indonesia itu kalau nggak salah jadi negara yang cukup tinggi juga posisinya untuk pengguna internet itu. Ya, bayangin aja Amerika, Rusia, China, India, Indonesia yang penduduknya banyak itu semuanya hampir
udah pakai internet, belum dari negara-negara lain. Jadi internet itu sudah menjadi satu kebutuhan dasar manusia sekarang ini. Jadi kebutuhan dasar sekarang manusia ini, kalau dulu kita sekolah kan kita cuma taunya sandang, pangan, papan. Nah sekarang udah tambah satu nih Pak Bro, sandang, pangan, papan, internet. Ya kan, kalau kita kemana-mana kita kan eksis kan, kita butuh internet. Iya, makan kita posting, ya kan. Kita waktu pesen menu itu sekarang udah pakai scan, daftar menu. Bayar pun juga bisa pakai QRIS atau transfer. Kita jalan olahraga aja internet. Kemana story. Iya betul, kemana-mana ketika kita di satu tempat, rumah makan atau kafe, yang kita tanya bukan menunya dulu, ada wifi nggak? Ya, betul. Ini saya barusan lihat ini bro, Indonesia itu negara kedua dengan pengguna internet yang paling banyak bermain game. Main game. Memang Indonesia pengguna internetnya cukup banyak juga itu ya. Iya. Oke, lanjut. Ya, jadi kalau dibilang kebutuhan atau relevan, memang internet, ya media internet atau sekarang kita sebut dengan online itu sangat dibutuhkan. Ya, pada waktu pandemi kita nggak bisa ibadah secara onsite. Ya mau tidak mau bagaimana gereja itu harus keluar datang ke rumah-rumah jemaat. Iya, betul. Melalui apa? Media ini nih, ibadah online. Karena kan esensi dari gereja adalah bagaimana kita berdampak keluar ya. Betul. Bagus juga itu. Betul. Jadi ketika gereja mau tidak mau harus melek internet, mau tidak mau harus beradaptasi dengan dunia digital, maka muncullah namanya ibadah online. Dibuat oleh gereja awalnya nih, bro. Awalnya adalah untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kepada jemaat. Iya. Yaitu kebutuhan pelayanan kepada jemaat. Kebutuhan. Awalnya ada kebutuhan. Ketika dibutuhkan supaya jemaat bisa ibadah, maka dibuatlah akses ibadah online. Nah, kembali lagi, di mana ada kebutuhan, di situ akan munculkan keinginan. Ya kan? Ketika dibutuhkan ibadah online, jemaat awal-awalnya tidak biasa ibadah online, akhirnya mulai terbiasa, muncul keinginan. Ya ini dampak ekses sekarang nih, daripada gua hadir di onsite jauh-jauh, perlu transport, harus berdandan, bersolek, kasih persembahan. Mending gua ikut ibadah secara online. Berarti bisa dibilang selain keinginan ada lagi yang ketiga. Apa tuh? Dampaknya. Iya. Dampak dari keinginan itu. Mau tahu dampaknya? Apa? Nah, dampaknya begini. Ketika kita sudah terbiasa ibadah online, ya kan? Sekarang tuh banyak jemaat maunya ibadah online. Betul. Karena kenapa? Udah terlalu enak. Dia berpikir gini, kalau ibadah online, pendeta nggak tahu gua lagi ngapain. Ya kan? Orang-orang sesama orang-orang gereja nggak tahu gua lagi ibadah ngapain. Jadi mereka bisa ibadah, ya kan? Sambil ongkang-ongkang kaki, makan popcorn seperti kita nonton. Kalau perlu pas mau mandi dibawa handphonenya untuk bisa ibadah sambil mandi. Bener tuh bro. Bener. Ada satu rekan sesama pendeta gembala juga. Kebetulan dia pernah cerita sama saya. Dia ternyata mendapatkan informasi dari salah satu jemaatnya. Bagaimana, saya lupa suaminya atau istri daripada jemaat itu ibadah di kamar mandi sambil jadi sambil nyembah sambil gitu ya. Iya itu dampak juga ya. Iya toh itu dampak juga kan itu kan. Jadi yang membuat jemaat kayak apa ya? Kalau boleh saya bilang gini, bobot ibadah itu jadinya berkurang. Iya, terdegradasi. Iya. Betul. Ya bisa bayangkan, bro. Jadi ketika mereka sekarang banyak beberapa jemaat menginginkan ikutnya ibadah secara online. Karena kenapa? Mungkin berpikir lebih mudah, ya kan? Sekali lagi, kemudahan kadang membuat kita nyaman. Membuat kita nyaman. Kita nyaman, dan ketika kita merasa nyaman, itu kadang kita membuat diri kita menjadi stuck. Dan kalau sudah stuck, itu nggak mungkin maju. Yang terjadi pasti kalau sudah stuck, hati mundur. Nah, sementara yang diperlukan oleh kita, ya jemaat hamba Tuhan itu untuk bertumbuh. Nah, itu dia. Selama kita tidak tertanam, ya
kita tidak mungkin ada pertumbuhan. Nah, disitulah kita melihat efek-efek ini dampak negatif ya, walaupun ada nanti sisi positif. Negatifnya satu, jemaat jadi malas untuk datang secara onsite, karena lebih pengennya mudah. Ya, yang kedua, mereka kehilangan persekutuan, koinonia. Mereka kehilangan komunikasi, sentuhan secara fisik dengan teman-teman atau komunitas orang-orang percaya, tidak bertatap muka, tidak bisa bersekutu, ngobrol, bisa bercanda. Jadi hubungan itu renggang. Karena pada prinsipnya kita perlu hubungan, kecuali kita Tarzan ya. Betul. Tapi Tarzan juga masih perlu binatang-binatang yang lain. Ya, komunitasnya binatang. Ya, jadi kehilangan itu. Yang ketiga, ya ketika kita nyaman dengan ibadah online, itu kecenderungannya begini. Kadang kita fair aja ya. Kita fair, kadang kita nggak beribadah. Kita ngakui, oh saya ikut ibadah online kok. Betul. Nggak beribadah. Kenapa? Dia nonton. Bandingkan atau bedakan antara ibadah dan nonton. Itu gimana tuh? Kalau ibadah, kalau memang benar ibadah online, ya kan, dia beribadah, ya kan ikutin, ya kan dari awal. Doa aja benar-benar doa. Benar-benar ya. Nyanyi muji Tuhan, tiba nyanyi. WL bilang, mari angkat tanganmu, ya angkat tangan. Jadi benar-benar mempersiapkan diri secara fisik, ya kan, hati secara fisik ibadah, mengikuti prosesi ibadah semuanya, mendengarkan firman juga secara sesungguhnya. Berarti liturgi ibadah itu diikuti. Itu namanya ibadah. Ibadah tidak pernah lepas dari liturgi. Betul. Ya kan. Nah, kita bisa skip kalau online. Kita nggak perlu online. Iya, kita bisa skip, benar. Kita bisa skip. Benar. Jadi misal gua butuhnya cuma dengan khotbah. Saya nggak usah nyanyi. Kita skip. Nggak usah ikutan pas PW, kita dengerin pas khotbah doang. Ya atau kan? Mungkin, waduh, ini pembicaranya kurang terkenal nih, topiknya kurang greget atau kurang apa gitu ya. Apalagi ganti ke yang lain gitu. Betul, ya? Cari pendeta yang lucu gitu kan. Ya, lucu nonton Sri Mulat. Nah, jadi akhirnya kan bukan ibadah, bro. Jadi artinya mereka jadi sekarang jadi nonton. Betul. Nah, sesuatu yang nonton di mana kita tidak terlibat langsung tidak akan membawa pertumbuhan. Iya. Sebentar bro, saya jadi ingat bahwa kita itu diajar kata ibadah itu kan abodah, ya kan, artinya ketaatan dan juga pengabdian. Jadi kalau kita namanya beribadah ya memang kita ini harus taat, taat mengikuti liturgi, kita mengabdikan diri kita untuk kita mengikuti sesi demi sesi ibadah, kita nggak pilih-pilih. Mungkin kurang lebih kayak seperti itu lah, ya. Iya betul. Jadi ketika ibadah online sudah terlalu nyaman, ya mereka akhirnya menjadikan ibadah online itu sebagai satu tontonan saja. Sekali lagi, ketika kita hanya sebagai penonton, tidak terlibat langsung, tidak ada pertumbuhan. Contohnya begini, kita nonton sepak bola, nonton doang ya. Apakah kita tiba-tiba bisa jadi pemain sepak bola? Ini nih gua suka banget ini. Iya. Bro satu ini mainkan apa adanya bro. Iya, jadi ketika kita nonton sepak bola, kita tidak otomatis tiba-tiba menjadi pemain sepak bola. Tapi kalau kita mau datang di lapangan bola, berlatih bersama-sama sepak bola, kita bisa jadi pemain sepak bola. Asik banget bro. Aduh. Bener. Tapi ini bukan motivator ya. Tapi ini apa adanya nih. Keluh kesah pendeta nih. Iyalah, sekali-sekali jemaat juga harus tahu isi hati para pendeta gembala kan. Tapi saya percaya gini, gembala yang bertanggung jawab, dia akan memperhatikan kebutuhan kerohanian daripada jemaatnya. Gitu. Karena kalau enggak, bagaimana jemaatnya bisa bertumbuh gitu. Betul, karena itu bro, saya sih menghimbau kepada jemaat, ya kita memang tetap sediakan ibadah online, itu berbarengan dengan ibadah onsite. Jadi kita mulai ibadah jam 4:30, bareng dengan kita streamingin, gitu. Mereka beribadah bersama-sama, walaupun setelah itu akan diunggah, ya kan, diunggah ke internet. Jadi anytime mereka nanti mau buka, mau ikuti lagi dan sebagainya bisa. Tapi saya sih menghimbau kepada jemaat ya. Ini juga pada netizen nih. Netizen Kristen. Netizen Kristen ini yang mengakunya KTP-nya Kristen, yang ngakunya Kristen ya. Yang Tuhannya Tuhan Yesus. Betul. Nah, saya menghimbau sih ya.
kalau selama kita masih bisa onsite, lebih baik kita datang onsite. Oke. Karena di situ ada fellowship, ada persekutuan, kita terlibat langsung dalam ibadah, ya kan? Dan itu akan membuat kita bisa bertumbuh. Yes. Kecuali kalau misalkan keadaan tertentu yang tidak memungkinkan kita onsite, kita sakit di rumah sakit, sakit di rumah supaya tidak menulari yang lain, atau kita sedang ada tugas keluar kota yang tidak bisa memungkinkan untuk hadir secara onsite, ya bolehlah untuk ibadah secara online. Atau mungkin nanti di tengah-tengah hari pengen refresh lagi deh, mau ibadah lagi lah, klik lagi, kita ibadah lagi, oke. Tetapi kalau sebisa mungkin kita sehat, bisa kembali ke onsite, bisa terjangkau dan bisa kembali lagi dalam suatu persekutuan dengan gereja, ya lebih baik kita ibadah secara onsite. Ya, ingat bahwa manusia itu terdiri dari roh, jiwa dan tubuh. Ya kan? Kita jiwa online, tapi tubuh juga perlu, ya kan? Perlu ketemu dengan orang lain, interaksi, didoakan pendetanya, ya kan? Betul. Dan jangan lupa juga persembahannya. Iya itu dong. Betul. Nggak. Maksudnya itu memang sesuatu yang menjadi kebutuhan dalam sebuah kita beribadah. Iya. Ya kan, iman ya pasti iman, tapi kan tentunya kita butuhkan dana. Tuhan nggak butuh dana, tapi ibadah Tuhan ini butuh dana juga untuk berjalannya. Iya, tapi ini just kidding ya. Tadi just kidding persembahan just kidding. karena di tempat kami tidak mengedarkan kantong persembahan. Scan barcode. Barcode kita siapkan, gitu kan. Amplop kita siapkan, kotak persembahan kita siapkan, tapi kita tidak edarkan di depan jemaat yang duduk kantong persembahan. Jadi biarlah bergerak dengan sendirinya. Tapi mau nodong gitu ya. Iya, nggak mau nodong, nggak mau nagih-nagih lah gitu. Nah, tapi kalau saya ketemu sama teman-teman ini, bro, teman-teman sama gembala, selama pandemi ini banyak yang mengeluh. Kenapa? Ya, karena dengan adanya ibadah online itu, ya kan, masa-masa pandemi, memang sulit ya, masa-masa sulit. Masa sulit, ekonomi juga turun, ya kan, penghasilan turun gitu kan. Akhirnya ditambah dengan orang lebih suka ibadah online, akhirnya mengurangi dari persembahan ke gereja. Saya ketemu dengan beberapa bapak-bapak gembala dan sebagainya, kita sharing-sharing. Dan itu memang ada efeknya. Ketika kita tidak ibadah onsite, mungkin kita pikir online, yang tadi dampak yang 4. Gua online aja deh. Karena kalau saya online, saya kan nggak perlu kasih persembahan. Ya kan? Yang kedua, saya kalau kasih persembahan atau tidak kan pendeta nggak tahu, gitu kan. Jadi mereka suka online. Kembali lagi nih, manusia cenderungnya itu banyak alasan, ya kan. Tapi Tuhan cuma punya satu alasan, yaitu mengasihi kita. Amin. Tapi memang betul ya, Tuhan nggak pernah perlu uang kita, Tuhan perlu diri kita. Tapi pekerjaan Tuhan sangat memerlukan juga dukungan dari keuangan kita. Jadi dalam kita beronline pun juga kita harus tetap setia memberikan persembahan. Tapi ada satu, saya pernah ketemu sama satu anak Tuhan lah ya. Dia bilang gini, Pak enak online. Loh kenapa? Iya, supaya nggak ada konflik. Nah ini menarik nih. Jadi dia lebih milih online supaya nggak ada konflik. Gitu, karena udah malas konflik gitu kan. Udah dia lebih milih online, kita enak, udah kita sendiri sama Tuhan. Nah itu piye itu? Kita tahu prinsipnya ya, manusia itu diciptakan bukan makhluk individu. Manusia diciptakan bukan makhluk individu. Ya, tetapi manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Yes. Ketika Adam diciptakan oleh Tuhan sendiri lihat nggak baik manusia itu sendiri. Iya. Gitu kan. Betul. Nggak baik dia sendiri. Aku jadikan penolong. Diciptakanlah manusia yang lain satu. Namanya Hawa. Artinya Tuhan tahu bahwa kalau manusia sendirian itu nggak baik. Yang terbaik adalah ada orang di sekitarnya. Gitu kan. Nah, kalau ada berpikir atau mindset kalau saya ibadah online, saya kan nggak perlu konflik dengan yang lain, kan saya nggak berinteraksi. Oke, benar. Tetapi masalahnya ketika kita sendirian, itu tidak membawa pada kedewasaan. Konflik itu terjadi atau diizinkan supaya mendewasakan kita. Supaya mendewasakan. Iya dong.
Jangan menghindari konflik sebetulnya. Jangan menghindari, justru selesaikan konflik. Selesaikan konflik, bahkan siap menghadapi konflik. Siap menghadapi konflik. Bahkan mungkin kalau boleh saya pakai istilah ini, kita harus siap masuk ke dalam badai konflik. Betul. Supaya lebih dewasa lagi. Betul. Proses gitu kan. Ketika kita bersinggungan atau berinteraksi dengan orang, memang ada dua kemungkinan. Satu, konflik, karena namanya bersinggungan pasti ada gesekan. Pasti. Yang kedua pasti ada persahabatan, ya kan. Konflik itu diizinkan terjadi supaya kita mempertajam satu sama lain. Lalu dengan konflik ini kita bisa tahu nih, ada yang salah, ada yang benar gitu kan. Artinya kita tahu, misalkan kita salah, oh kita tahu kesalahan kita. Akhirnya kita bisa ngerti, oh saya nggak boleh berbuat ini lagi. Ada satu pertumbuhan. Nah, lalu konflik itu terjadi supaya kita punya way out, solusi. Semakin kita terbiasa dengan way out, solusi, itu semakin dewasa kita. Tapi coba bayangin kalau kita mengurung diri sendiri di kamar, kita nggak akan jadi orang yang dewasa. Karena kenapa? Maunya ya keinginan sendiri. Percaya deh bro, kalau orang yang biasa di kamar sendiri, ya nggak pernah sosialisasi, ya ketika dia keluar, dia akan pasti membuat konflik sama yang lain. Karena itu lebih baik kita berbaur, ya kan, bersekutu, koinonia tadi. Ya, koinonia bersekutu, disitulah kita dipertajam satu sama lain untuk bertumbuh. Sekali-kalinya keluar malah bikin konflik. Betul. Karena kenapa? Nggak terbiasa. Betul. Dengan orang-orang sekitar, gitu kan. Iya. Gitu. Ya tapi saya juga percaya gini sih ya, di bangsa kita ini kan puji Tuhan larangan beribadah itu nggak ada. Gitu. Ya. Kita ini diberi kebebasan untuk kita bisa beribadah. Nggak seperti beberapa negara yang ya kita tahu lah kayak apa China lah, bagaimana sempat muncul ada gereja bawah tanah itu semua. Jadi gerejanya di dalam tanah ya? Ya, itu kan semua karena apa adanya larangan atau pembatasan dari pemerintah untuk orang Kristen beribadah. Tapi kan di Indonesia nggak ada, gitu loh. Artinya kita diberi kebebasan untuk kita beribadah. Ya kenapa kita nggak justru gunakan itu untuk kita beribadah, gitu loh. Kecuali kita menghadapi halangan-halangannya tadi, kan gitu kan. Betul. Maka itu menurut saya kita kembali mendudukkan posisi ibadah online itu dengan apa semestinya. Ibadah online diperlukan adalah untuk kebutuhan. Betul. Nah contohnya begini, bro. Tadi memang ada ekses negatif ya, ekses negatif jadi orang jadi males datang onsite, lebih terlena dengan kenyamanan, nggak ada yang tahu sama lain gitu, individualis gitu kan, itu yang sisi-sisi negatifnya. Tapi untuk gereja online atau ibadah online juga ada sisi positifnya. Sisi positifnya gini, semakin banyak orang mengenal atau mengetahui tentang Yesus. Ya. Semakin banyak orang dengar tentang nama Yesus. Ya, jadi ketika kita siarkan secara online atau kita online kan, semua kan bisa. Sekarang tadi 5 miliar penduduk dunia itu sudah pakai internet. Jadi artinya ada 5 miliar netizen. Ya, netizen itu internet citizen. Warga daripada internet. Nah, disitulah kita bisa tahu. Ya, dengan ibadah online, gereja bisa memanfaatkan medianya untuk menyiarkan atau pemuritan online atau kesaksian online dan sebagainya. Itu akhirnya banyak orang bisa mendengar Yesus. Dan salah satu yang menjadi mungkin yang bisa dipikir oleh gereja, dengan di daerah-daerah yang dimana orang susah beribadah, di mana orang-orang sulit untuk beribadah, kita bisa menggunakan media online untuk bisa beribadah dan bisa menyiarkan Yesus. Karena memang amanat agung kan berkata, pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Dan juga firman Tuhan juga mengatakan bahwa kesudahan segala sesuatunya itu baru akan terjadi ketika Injil diberitakan ke seluruh dunia. Jadi manfaatnya online ini luar biasa. Betul. Kita bisa menceritakan nama Yesus. Makanya saya setuju dengan bro. Selama kita masih bisa beribadah, masih diizinkan untuk beribadah, beribadah secara onsite. Tapi di mana kita mungkin sulit untuk beribadah, media ibadah online itu diperlukan. Betul. Makanya kembali lagi kita posisikan nih ibadah online sesungguhnya.
ibadah online itu sesungguhnya bukan untuk membuat kita nyaman atau cuman membuat kita gagah-gagahan supaya dapat follower banyak. Oke lah, itu buah lah, itu istilahnya bonus hasil lah bonusnya. Tapi yang terpenting bagaimana kita menjadikan ibadah online itu untuk menjadi kebutuhan bagi jemaat yang tidak bisa hadir, memang benar tidak bisa hadir. Yang kedua menjadi media untuk mensiarkan atau menyampaikan kabar baik itu, sehingga semua orang bisa mengenal Tuhan. Iya, wow. Gitu. Keren banget. Ini kalau dimengerti betul-betul oleh semua jemaat Tuhan, ini luar biasa. Ya. Dan harusnya tugas seorang gembala juga mengedukasi jemaat Tuhan untuk mereka mengerti apa yang harus mereka lakukan dan mana yang nggak boleh mereka lakukan. Ya kan, termasuk juga mendorong jemaat untuk betul-betul jemaat itu tertanam. Betul kan, itu sangat penting sekali. Nah, tapi ini online belum selesai sudah ada metaverse. Nah, ya. Udah pernah nonton Iron Man? Iron Man yang mana nih? Iron Man. Oh, Iron Man. Avatar. Ya. Itu gambaran-gambaran metaverse. Metaverse itu, betul ya. Iya. Ya, sebetulnya gereja nggak salah mengikuti teknologi, tetapi jemaat Tuhan harus lebih dewasa dalam menyikapi teknologi. Seperti tadi Bro bilang, mendudukkan pada tempat yang benar. Nah, ya, saya berdoa dan saya berharap supaya ngobrol santai kita apa adanya ini betul-betul boleh menjadi berkat buat banyak orang. Ya, mau ibadah online silakan. Ya, mau ikut gereja metaverse juga silakan. Tapi kembali lagi kita harus bisa mendudukkan pada tempat yang tepat. Jangan pergunakan itu sebagai sebuah alasan-alasan ataupun menjadi sebuah kesempatan untuk membuat kita menjauh dari konflik dan seterusnya. Metaverse sendiri ini sekarang ada nama istilahnya manusia metaverse. Ini sangat menarik nih. Masih ada waktu nggak nih? Masih dong. Masih ada waktu ya? Masih dong. Nah, ini kan apa adanya nih. Kalau nggak gini saya nggak bisa curhat nih. Nah, metaverse ya ini sekarang setelah ibadah online muncul namanya ibadah metaverse. Kalau ibadah online itu artinya gereja besar udah buat itu, Bro. Udah, iya memang benar. Karena dia punya kemampuan finansial dan SDM banyak gitu kan. Tapi ini gereja-gereja yang masih belum nggak besar. apa-apa, kita sekali onsite tetap onsite. Nah, kalau di online kan kita hanya mengikuti secara dari melihat. Kalau metaverse itu mengikuti dengan cara terlibat di dalamnya, tapi tanda kutip bukan diri kita yang sesungguhnya. Jadi Tuhan menciptakan kita sebagai imago Dei, gambar diri, gambar dirinya, gitu kan. Nah, kita akhirnya sama seperti Tuhan menciptakan imago Dei, tanda kutip, dalam bentuk avatar kita. Avatar. Jadi ketika kita pakai siap-siap ini nanti. Jadi kan cara kerjanya gini, Bro. Siap-siap ini maksudnya siap-siap nanti kita bakal dicari banyak orang. Jadi cara kerja di metaverse kan gini. Kita kan pakai kacamata VR atau apa namanya, ya kan? Terus kita dikonekin. VR atau VR tuh, VR, ya kita dikenalkan itu kan. Nah, jadi kalau ada aplikasi connect, nanti kita bisa masuk di situ, ya kan? Yang masuk siapa? Avatar kita, gambaran kita gitu. Tapi kitanya sendiri tetap dalam posisi ruangan ini. Nah, kita masuk di dalam dunia lain, tanda kutip. Ini dunia lain bukan horor nih ya. Masuk di dunia maya dalam bentuk muka yang kita bisa setting. Jadi saya bisa masuk di dalam dunia maya ini bukan seperti saya bisa. Saya bisa berubah jadi cewek. Saya bisa berubah jadi orang ganteng seperti K-pop. Artinya bukan diri kita sendiri gitu yang ada di dalam metaverse itu. Nah, di sini kita bisa interaksi. Artinya orang bisa ketemu dengan orang, tapi itu bukan dirinya sendiri menurut saya ya. Bukan dirinya sendiri, bukan jati dirinya sendiri. Dan kembali lagi kan ketika kita berada di sini, avatar kita di dunia itu kan kita bisa ngapain? Ngeri juga loh itu. Kita bisa ngomong tidak sesuai dengan realita.
kita bisa berbuat dengan sesuai dengan kita kepribadian kita sesungguhnya, artinya yang terjadi di dalam dunia itu bukan dunia yang sesungguhnya. Makanya ini yang harus kita pertimbangkan gini bagi gereja-gereja. Oke, metaverse diperlukan juga untuk bisa menjangkau, memperkenalkan Yesus pada orang-orang yang lain melalui dunia maya. Tapi jangan sampai kita terjebak, ya jadi menjadikan metaverse itu menjadi identitas kita yang lain. Iya. Ya, yang lain, misalnya manipulatif dan sebagainya gitu kan. Iya. Tapi ini penting sekali nih. Sekali lagi saya harus ulangi. Gembala-gembala, pendeta-pendeta, gereja harus bisa mengedukasi sungguh-sungguh jemaat Tuhan. Karena kita jangan cuma berpikir, penganiayaan datang, kita dikejar-kejar, kita ancam dibunuh, kita disiksa. Bukan cuma itu penganiayaan. Ya oke, itu bentuk penganiayaan, tapi ada bentuk penganiayaan lain dalam tanda kutip. Ya seperti yang tadi itu. Kita menghilangkan identitas kita yang sesungguhnya, toh. Kita bisa memanipulasi, itu juga sesungguhnya itu penganiayaan juga. Makanya mungkin sinode-sinode besar itu harus membuat rule yang jelas, aturan yang jelas, sehingga jangan sampai ada masalah dulu. Nah ini loh, seringkali kan kita ada masalah dulu baru kita munculkan solusi gitu. Harusnya justru gereja, sinode-sinode itu harus bisa melihat nih, jangan sampai ini ada masalah ini, harus dikasih solusi dulu, aturannya dulu harus dikasih juga. Supaya apa? Supaya enak gitu kan. Karena memang ini terjadi di mana-mana loh ini. Iya, betul. Betul. Saya sendiri sebagai seorang gembala, saya juga ngerasakan juga ini sulitnya, tantangan juga. Bahkan ada juga beberapa yang pindah gereja dan hanya memutuskan saya ini jemaat online aja. Jadi sekarang ada 2 kelompok. Kelompok onsite dan kelompok online. Tapi maksud saya gereja harus bisa mengedukasi. Betul. Ini penting sekali, keren. Ya sebenarnya kalau gereja mau buat ibadah metaverse sih sah-sah saja. Kan tujuannya mungkin untuk menjangkau yang lain kan di dalam dunia metaverse, siapapun, everyone bisa ada di situ. Artinya orang yang misalkan yang non Kristen pun mau tiba-tiba datang juga nggak ketahuan kalau dia non Kristen. Gitu kan, artinya bisa untuk menjangkau. Tetapi kembali lagi, setiap perubahan itu pasti ada juga efeknya. Ada efek positif, negatif. Seminimal mungkin kita bisa meminimalkan efek negatif. Semaksimal mungkin kita harus bisa memaksimalkan efek yang positif. Gitu. Ya, jadi sekali lagi buat semua netizen rohani. Tapi ini pendapat pribadi ya, bro. Ini bukan mewakili instansi ya. Ya, ini pendapat pribadi, betul. Okay. Ya, jadi sekali lagi semua netizen rohani, tempatkan online dan metaverse pada tempatnya. Siap. Gitu. Karena bahaya apabila kita menyimpang 1 senti saja, kita nggak sampai kepada tujuan yang Yesus mau dalam hidup kita. Tapi sekali lagi, kalau engkau bisa onsite lah. Jangan online dan jangan ikut juga metaverse. Kalau memang bisa, tapi kalau karena kendala tadi ya sudah. Oke, bro. Sekali lagi thank you buat waktunya. Terima kasih. Nanti next podcast yang lebih seru lagi. Ya. Topiknya yang menantang lagi ya. Oke. Maju terus dalam pelayanan. Salam buat jemaat, salam buat istri dan juga anak-anak. Terima kasih sekali lagi. Thank you. God bless. God bless.